Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen menguji, perkenalkan, nama saya Haryono, Sarjana Terapan Komputer. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab LP3 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023 dengan NIM 2016 998 09592. Pada kesempatan kali ini saya siap melaksanakan uji kinerja mata pelajaran informatika untuk elemen komputer jaringan dan internet. Saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Ambal tahun 2023. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat pagi. Pagi. Oke, salah satu silakan dipimpin berdoa ya. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke. Kelas 10 di KP, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat. Maka dari itu tidak ada salahnya kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, untuk motivasi pagi ini teman-teman, siswaku semuanya, biasakan kita dari pagi kita berpikir yang hal-hal positif ya, agar seluruh anggota badan kita menjadi bahagia, positif. Ya. Salah satunya adalah dengan kita menghitung nikmat-nikmat yang hari ini kita dapat. Gitu. Kita bisa bangun tidur, kita berdoa. Kalau sudah dari pagi kita berpikir yang positif, insya Allah efeknya satu hari itu adalah bahagia. Tapi kalau satu hari itu kalian sudah awalnya dari bangun tidur terus memikirkan kejelekan orang atau memikirkan hal-hal negatif, saya yakin kalian akan satu hari nanti akan pokoknya tidak menarik, karena seluruh anggota badan akan terpengaruh. Paham ya? Oke, siswaku semua yang kelas JKP yang saya cintai dan saya banggakan. Fokus, fun, optimis, confident, useful, sukses. Saya senang sekali di kelas 10 JKP ini karena hari ini saya bisa melaksanakan praktek mungkin uji kinerja PPG tahun 2023. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jaringan komputer dan internet. Apa? Jaringan komputer dan internet. Oke, ini mata pelajaran informatika jaringan komputer dan internet. Adapun kegiatannya nanti saya sampaikan ya, kita akan jalankan dengan model jigsaw ya. Oke, nanti saya juga sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Saya akan sampaikan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan. Tapi sebelumnya, coba kita masuk ke 5 menit literasi ya. Tapi saya plesetkan menjadi literasi agar kegiatannya lebih terasa. Oke, silakan di scan barcode-nya yang tadi sudah saya kirim ke grup. Sudah ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. 5 menit sudah berlalu, cukup ya? Ya. Oke, cukup. Saya kasih waktu sudah 5 menit. Kemudian kita lanjut ke tindakan literasi, tindak lanjutnya. Oke, saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Silakan yang bisa jawab tunjuk jari untuk menjawab materi yang saya share tadi. Nomor 1, hal apa yang kalian baca? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Mbak Lupita. OFC dan OMM.
tentang OCR ya, OMR. Kalau boleh tahu apa itu OCR saja? OCR. Iya, OCR. OCR atau Optical Character Recognition ya. Ialah suatu aplikasi komputer untuk mengenali huruf, angka, dan simbol. Oke, OCR, Optical Recognition apa itu? OCR karakter ya. Optical Character Recognition ya. Untuk mengenali karakter atau simbol ya, huruf dan lain-lain. Ini sering digunakan biasanya pada media scanner ya. Oke, terima kasih buat Mbak Lovita, kasih support tepuk tangan, apresiasi. Oke, kemudian yang kedua, yang bisa menyebutkan kegunaan OCR dan OMR 7 jari. Masih Mbak Lovita ya, OMR. Optical merek Recognition ya. Iya. Ya, bahasa Inggrisnya nggak apa-apa ya, tapi itu tentang apa? Kegunaannya. Ya, Kegunaannya untuk ujian sekolah. ujian sekolah. Untuk Mengenali gerak telah pada formulir. Oke, itu OMR ya. Oke, kalau tadi penerapan OCR pada scanner bisa, kalau OMR pada sensor inframerah. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kita kasih tepuk tangan kita semuanya hari ini. Oke, kita masuk ke materi saja. Semua siswaku yang saya cintai, masih ingat materi kemarin apa? Dampak sosial informatika. Elemennya apa? Profesi bidang informatika. Ada yang masih lupa apa masih ingat? Contoh profesi bidang informatika apa? Ada yang bisa menyebutkan? Web developer, terus desain, terus software developer. Apa itu web developer? Pengembang web. Software developer, pengembang software desain, pengembang desain. Oke ya, itu. Ya mudah-mudahan masih diingat dan untuk bekal masa depan Anda masing-masing ya. Oke, terima kasih karena sudah melihat materi kemarin. Kemudian hari ini kita masuk ke jaringan komputer dan internet, teman-teman. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang bisa kita capai atau yang bisa harus kita dapatkan adalah satu, mengidentifikasi komponen perangkat keras, ya, perangkat keras jaringan ini, Kemudian menjelaskan cara kerja internet dan jaringan lokal. Kemudian mengkonfigurasi perangkat jaringan dengan diskusi kelompok seperti itu. Oke. Oh ya, tadi belum saya absen ya? Maaf lupa ini. Terlalu semangat jadi saya sampai lupa absen. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? Kelas DKP? Ada 5 orang, banyak banget. Iya. Siapa? Aisyah, kemudian Indra Salsa, kemudian Anda bagus. kenapa ini? Sakit. Terus Fadila, kenapa sakit? Terus Afifah, sakit juga. Cukup ya? Yang lain sehat semuanya? Sehat keuangannya, sehat badannya ya? Dan doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Cepat sembuh. Oke. Saya semangat banget di DKP ini. Ya. Kemudian setelah kita tahu materinya, tahu tujuan pembelajarannya, nah kita masuk ke pretest ya. Pretest. Oke, untuk kelas DKV saya kirim link pretestnya ke Mbak Lovita. Silakan Mbak Lovita di-share ya. Ya. Oke, terima kasih.
Saya akan mangkok dari servernya. Kegiatan aplikasi ini berguna untuk mengetahui pengetahuan awal tentang materi yang hari ini kita sampaikan, yaitu jaringan komputer dan internet. Kodenya 613007. Oh iya, sudah ada yang masuk Mas Hari. Oke, kita klik mulai, berarti sudah bisa dimainkan. Oke, saya kira cukup ya. Semuanya saya akhiri dulu kegiatan riset ini, dan untuk hasilnya luar biasa banyak yang bagus. Oke, bagaimana kegiatan riset ini? Menarik? Baru pertama kali ya? Iya. Ya, ini menjadi pengalaman, apalagi di DKP harus menguasai IT ya. IT harus terdepan di DKP daripada program lain. Oke. Ya, mudah-mudahan ada yang benar semua ya, 7 seri. Benar 9. Terima kasih, tepuk tangan untuk yang 8. Terima kasih, ternyata banyak. 7. Terima kasih, 6. Terima kasih, 5. Oh, tidak ada ya. Oke, terima kasih, berarti hasilnya bagus ini untuk pengetahuan awal. Oke, tadi sudah saya sampaikan tentang tujuan pembelajarannya ya. Oke, ada yang kelewatan Mas Bar semuanya. Coba lihat sekeliling kalian ada sampah enggak? Kita cek dulu bersanya agar belajarnya makin nyaman. Ada enggak? Ya, kalau ada sekarang bisa dibuang ke tempat sampah ya. Nah, oke. Cukup ya, selesai ya? Sudah nyaman? Ya. Oke, kalau sudah, saya akan memberitahukan tentang kegiatan hari ini. Semuanya, hari ini kita akan menggunakan pembelajaran jigsaw ya. Yang pertama, nanti teman-teman siswaku semuanya dibentuk sebuah kelompok yang dimaksud dengan kelompok asal. Yang kemudian setelah terbentuk kelompok asal, kalian akan saya bentuk lagi menjadi kelompok ahli ya. Nah, kalau dari kelompok asal sudah dibentuk kelompok ahli, kemudian menyebar kelompok ahli tadi menjadi satu yang sama. Misalkan materinya nanti terbentuk 6 materi, berarti nyari yang materinya sama. Oke. Kemudian setelah itu kalian diskusi selama kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah selesai diskusi, kamu menyebar ke kelompok asal tadi. Kemudian di situ mengerjakan LKPD dan diskusi, menyebarkan informasi dari kelompok ahli. Setelah itu baru kalian akan presentasi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Itu kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, ini garis besar materinya yang ada di depan. Ada komponen dalam jaringan, kabel jaringan, jenis-jenis jaringan, jaringan lokal, internet, dan topologi jaringan. Oke, kita masuk pada pembelajaran. Saya akan bentuk kelompok. Sudah saya bentuk dengan manis di sini. Ya, yang kelompok 1 antara lain Febi Toibno, Fahmi Rahman, Fadila Perlindungan, Widya, Ayu, dan sebagainya. Kelompok 2 juga bisa dilihat, kelompok 3 bisa dilihat, dan sampai 6. Dicermati ya. Oke, saya minta saat ini juga silakan mendekat ke kelompoknya masing-masing sesuai yang ada di layar. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, saya sudah share materi hari ini. Kemudian kalau sudah terbentuk, ini kelompok asal kalian ya. Kelompok pertama. Nah, silakan ingat temannya. Kemudian setelah itu saya membentuk kelompok ahli. Oke, di sini
Di layar sudah saya tampilkan kelompok ahli dari kalian, ya. Ada 6 materi dan masing-masing kelompok ahli ada 6 orang. Ya. Oke, saya minta saat ini silakan kalian membentuk ke kelompok masing-masing yang semateri. Ada Feby, Tasya, Ninis, Ubayatun. Gak apa-apa, kalau gak berangkat gak paksa adanya aja. Oke, pada kesempatan pembentukan kelompok kali ini, kegiatan yang harus kalian lakukan adalah memahami materi yang sudah saya kasihkan, sudah saya share, kemudian nanti didiskusikan apa yang ada di dalamnya. Kalau sudah selesai, nanti kembali ke kelompok asal. Oke ya? Paham? Oke, silakan dimulai dari sekarang untuk berdiskusi. Yang drive ya Pak? Ya, materi yang sudah ini. Materi ada materi yang saya share, ada materi itu sama ya. Ada materi lebaran, ada materi saya sama kan. Satu kelompok satu ya, nanti apa yang penting didiskusikan. Nanti ketika setelah didiskusikan, kalian kembali ke kelompok asal. Nah di situ kalian menularkan ilmunya masing-masing. Ya. Nah dari kegiatan itu nanti akan ada hasilnya. Nah, setelah itu mengajar LKPD, LKPD selesai baru presentasi. Kenapa? Oke, saya kira diskusinya cukup ya. Silakan kembali ke kelompok asal dan mengerjakan dalam KPD. Oke, sudah duduk masing-masing dengan baik. Di kelompok asal, saya akan membagikan LKPD. Ketentuan kerja di kelompok asal adalah kalian menginformasikan dari hasil diskusi kelompok ahli. Kemudian setelah itu mengerjakan LKPD. Saya bagikan, silakan maju perwakilan materi jaringan komputer dan elektronik. Kelompoknya Warma. Terus kelompoknya Feby. Terus kelompoknya Abdullah Lutfi.
kelompoknya Muhammad Setiadi Isbahul Yahya. Ririn, kelompoknya Ririn. Yang terakhir kelompoknya belum dapat. Silakan ambil. Yang belum dapat. Silakan ini. Kita harus cukup ya, cukup biar waktunya nggak terlalu mulur, nanti kamu sholatnya juga. Maju, oke, kamu masih silakan maju, saya kasih waktu. Semua waktu. Oke, siapkan pertanyaan untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja kami. Sebelumnya kami akan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Aina Hudin Siva. Saya Budi Hari Lestari. Saya Fitri Lestari. Saya terkejut. Saya berjamaah. Kami akan materi komponen akan diterangkan oleh Sertika Ibu. Komponen apa saja yang dibutuhkan dalam jaringan? Untuk jaringan. A. Komponen player digunakan untuk mengakses sumber daya yang ada di jaringan. B. Komputer server digunakan sebagai penyedia layanan yang akan diakses oleh klien baik dari smartphone atau laptop. C. Network interface card sebagai jembatan dari komputer server ke sebuah jaringan komputer. D. Wireless card digunakan untuk menangkap sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat jaringan lewat kabel. E. Router sebagai penghubung atau dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya serta dapat menghubungkan jaringan LAN ke internet. L. Modem atau NU sebagai alat komunikasi dua arah yang mengubah informasi dari sinyal digital ke sinyal analog, begitu sebaliknya. Oke, akses point reporter digunakan untuk menyebarkan sinyal transmisi jaringan melalui wireless atau tanpa kabel dan bisa digunakan konfigurasi untuk membatasi akses atau pengguna yang connect ke perangkat wireless. Oke, ada yang ditanyakan dari penyampaian Mas Febi Toibner dan kawan-kawan? Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Warma Lestari dari kelompok. Warma, iya. Saya ingin bertanya, apa fungsi komponen jaringan? Terima kasih. Komponen jaringan? Fungsi dari komponen jaringan adalah untuk melakukan pertukaran informasi dan data bergerak melalui kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar data. Oke, sudah cukup puas? Oke, sudah. Saya kira cukup ya, satu aja ya nanti biar kelompok yang lain ya. Oke, bisa ditutup silakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak juga sudah yang bertanya tadi.
Kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan presentasikan nomor. Buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini kami akan mempresentasikan tentang kabel jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sativa Ningsih. Saya Warahmah Putra dari saya Sita Salsabila. Saya di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel jaringan. Belakang perhatikan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah STP. Kabel STP itu bentuknya hampir sama dengan kabel UTP, hanya saja memiliki pembungkus lengkap. Nah, pembungkus tengahnya itu berupa metal sheet atau metal coil, yaitu untuk menghindari gangguan elektromagnetis serta terdapat kawat di dalamnya. Kawat ini itu berfungsi untuk menahan jika terjadi tekukan pada kabel atau gangguan di bagian luar kabel. Konektor yang digunakan pada kabel STP sama dengan konektor kabel UTP. Nah, yang ketiga ada coaxial. Nah, kabel coaxial ini terdiri atas sebuah konektor inti dari tembaga yang dilapisi 3 pembungkus. Ini biasanya terbuat dari plastik. Dan yang terakhir adalah ada fiber optik. Fiber optik atau serat optik terbuat dari serat kaca yang berfungsi sebagai transmisi sinyal yang terbentuk dari cahaya. Nah, konektor yang digunakan untuk serat optik ini adalah konektor FO atau SC, SD, dan LC. Itu saja materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, silakan Mbak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Alina Fidanurusika. Saya akan bertanya, apa perbedaan dari kabel UTP dan STP? Perbedaan Jelaskan. dan STP. Perbedaan dari kabel UTP dan STP adalah bahwa kabel UTP tidak dilapisi dengan pelindung tambahan. Sementara kabel STP dilapisi dengan pelindung tambahan yang membantu mengurangi gangguan elektromagnetik dan interferensi. Ya, Sudah jelas, Mbak? sudah. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Silakan di proses. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang ditanya Mbak. Siapa namanya? Nafrida. Sekarang kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu jenis jaringan komputer. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nini Suarendri. Dengan saya Didi Natasha. Saya dari Latvia. Dan materi akan dikerjakan kembali. Jadi untuk pembagian jenis jaringan itu dibagi menjadi 4. Untuk yang akan kita jelaskan itu yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Nah, Local Area Network ini adalah jaringan dengan area yang relatif kecil, biasanya digunakan di gedung ataupun sekolahan dengan skala 10 sampai 1 km. Untuk yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN, atau biasa disebut dengan jaringan yang areanya relatif lebih besar dari LAN yang mencakup kota ataupun provinsi seperti jaringan Jepang dengan skala luas cakupan 10 km. Nah, yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN yang merupakan jaringan lingkupnya mencakup negara ataupun benua dengan memanfaatkan
menggunakan sarana satelit atau kaki bawah laut dengan jangkauan luas 100 sampai 1000 km. Demikian presentasi dari saya. Ada yang Sekarang ada yang mau ditanyakan terkait jenis-jenis jaringan. Oke, silakan, namanya siapa, Mbak? Ya, perkenalkan, nama saya Indah Sri Jambe dari kelompok 4. Izin bertanya, tadi apa perbedaan LAN sama WAN? Oh, yang pertama perbedaannya itu ada di cakupan luas wilayah. Seperti kalau di LAN sendiri ini hanya mencakup suatu gedung ataupun lingkungan yang luasnya itu tidak luas. Sedangkan untuk WAN atau WAN, untuk WAN sendiri ini biasanya lingkupnya mencakup suatu negara ataupun benua. Seperti itu, Mbak Indah. Terima kasih untuk Mbak Ida ya, tepuk tangan untuk Mbak Ida. Kita apresiasi. Kalau cukup, silakan ditutup, Mbak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sudah semua, alhamdulillah, udah maju. Sekarang gilirannya adalah membuat sebuah kesimpulan ya. Kita balik dari kelompok 6 dulu. Silakan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari kami adalah Oke. topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, bisa dengan menggunakan kabel ataupun kabel tanpa kabel. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kemudian kelompok 5, kesimpulannya silakan. Oke, Mbak Sufi. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwa jaringan internet adalah sekumpulan jaringan lokal yang membantu jaringan luas. Yang kedua yaitu protokol standar yang digunakan pada internet signal sebagai TCP atau IP. Tapi ya, oke. Sudah? Sudah. Oke, Mbak. Kelompok 3, silakan. Kesimpulan dari jenis-jenis jaringan adalah jenis jaringan itu terdapat 4, yaitu yang pertama ada Metropolitan Area Network, yang kedua ada Local Area Network, yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau WAN, yang keempat ada Gateway Area Network atau WAN. Sudah? Cukup, terima kasih teman-teman untuk kesimpulannya. Sudah semua ya? Oh masih ya? Jadi untuk kesimpulan kabel jaringan itu mempunyai beberapa macam, yaitu antara lain UTP, STP, koaksial. Nah, yang paling bagus dalam hal kecepatan karena terjadi material serat kaca yaitu fiber optik. Terima kasih. Oke, teman-teman untuk kelompok 1. Oh, kelompok 2 ini ya? Kelompok 1 silakan. Jadi kesimpulan dari komponen jaringan adalah komponen atau hardware dari jaringan antara lain komputer server, komputer client, switch, boot, modem, dan access point. Akses point. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Sudah ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim siswa semuanya. DKP. Halo. Hai. Masih semangat? Oke, di penghujung kegiatan pembelajaran masih ada kegiatan refleksi. Apakah hari ini kalian senang untuk pembelajaran hari ini? Senang. Yakin nih? Yakin. Oke, terima kasih. Saya juga senang dengan kegiatan pembelajaran kali ini. Kemudian karena kita sudah melampaui tadi pertama diskusi, sudah membantu kelompok ahli, kelompok asal, diskusi, presentasi, dan tiba pada kegiatan kesimpulan. Maka alhamdulillah sudah selesai. Saya senang sekali, kalian juga senang. Mudah-mudahan bisa masuk ilmunya ya. Amin. Dan kita akan masuk pada kegiatan post test ya. Oke. Oke, tapi sebelum post test, saya akan menyampaikan dulu untuk materi yang akan datang. Kita akan
masuk ke dampak sosial informatika apa? Dampak sosial informatika. Dan untuk pembelajaran kebiasaan, saya minta kalian silakan cari bahan literasi untuk kegiatan literasi tadi 5 menit yang di awal. Jadi kita harus biasakan untuk kegiatan literasi, ya. Oke. Kemudian saya kira cukup untuk pembelajaran kali ini. Nanti ditutup kegiatan akhir dengan post test. Mari kita tutup terlebih dahulu, nggak apa-apa, dengan doa biar kegiatan terakhir adalah post test. Salah satu menyiapkan untuk doa, silakan. Silakan salah satu disiapkan doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Saya hari ini senang sekali di 10 DKP dan mudah-mudahan pembelajaran ini akan terus berlanjut dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Oke, nanti saya seperti janji saya, proses nanti saya buat di akhir biar tidak terlalu menyita waktu. Oke, saya tutup untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan siswa